Nah, kembali kepada soal konteks tadi, soal Taliban, ya Amerika sendiri memberi keleluasaan bagi Taliban, bernegosiasi dengan Taliban, bekerja sama dengan Taliban. Nah, ini kan kenapa kemudian saya memulai waktu itu tweet itu dari situ. Nah, kita harus melihat ini secara kontekstual, suasana zaman yang berubah. Saya kira war on terror itu sudah selesai, menghabiskan 2,5 triliun US dollar di situ, dan banyak yang menganggap bahwa itu adalah satu objek bisnis yang luar biasa. Ternyata teroris di Indonesia itu tidak selalu digambarkan berwajah serem, pakaian seadanya, membawa senjata atau bom. Ternyata ada juga di negeri ini teroris yang berdasi, duduk di kursi empuk serta di dompetnya berderet kartu kredit, seperti digambarkan dalam film-film Hollywood itu. Celakanya yang dituduh teroris berdasi itu ternyata Fadlizon. Siapa yang mengatakannya? Saya hanya ingin menanggapi begini ya. Kan kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Saya ingat sekali ketika itu, yang paling alot salah satunya adalah tentang definisi terorisme. Dan akhirnya di dalam undang-undang itu jelas nih, definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Awal cerita bermula saat ada berita berjudul, Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Lalu ditanggapi oleh Fadlizon lewat akun Twitternya. Menurut Fadlizon, narasi seperti itu berbau Islamophobia. Sebaiknya Densus 88 dibubarkan saja. Kalau Anda melihat Densus 88 dibubarkan, apakah tindakan terorisme di Indonesia akan hilang sepenuhnya? Ya, itu kan sekarang ada agensi lain, ada institusi lain yang banyak. Ada BIN, ada BNPT, kemudian ada polisi sendiri. Ya, sudah lebih dari cukup. Ya, menurut saya, kalau ini dilestarikan, nanti akan ada terus. Ya, karena anggaran juga ada. Bagaimana coba kalau tidak ada teroris lagi, kan berarti anggaran terorisme juga tidak ada lagi. Ya, jadi menurut saya, sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Mengapa Fadlizon sampai pada kesimpulan narasi seperti itu berbau Islamophobia? Apakah ia sedang memainkan kata-kata playing victim dengan tujuan antara lain agar banyak air mata yang jatuh berlinang dan simpati publik pun berhamburan? Ada beberapa pertanyaan Mas Fadli yang saya agak keberatan. Satu, bahwa semua orang Islam itu moderat. Ini sangat kontrahistorik sebenarnya. Kemunculan di Indonesia juga. Jangan salah, banyak sekali tafsir-tafsir yang justru melegalkan caci maki dan tafsir-tafsir yang melegalkan kebencian terhadap orang lain. Jangan salah, apakah perbedaan tafsir itu bisa dianggap teroris? Loh, bukan. Begini, kalau sampean ingin melihat proses-proses menuju terorisme itu berawal dari tafsir-tafsir yang menganut intoleran dulu. Ini itu kan jelas. Insinuatif. Akademisi di seluruh dunia selalu nanti Anda akan ini, mengatakan perbedaan mazhab bisa menciptakan juga teroris. Nggak bisa begitu dong. Jawaban mudahnya, semua itu masih sebatas pendapat seorang politikus dari Partai Gerindra bernama Fadlizon. Artinya narasi Fadlizon, anggota dewan dari Partai Gerindra itu mirip teroris. Sekali lagi siapa yang mengatakannya? Dialah juru bicara Kompolnas Pungki Indarti yang dengan tegas mengatakan narasi Fadlizon itu mirip teroris. Karena teroris sering mengeluarkan pernyataan seperti bubarkan saja Densus 88. Selama ini, narasi-narasi yang menyatakan Densus 88 harus dibubarkan adalah narasi-narasi dari kelompok teroris dan kelompok radikal, sehingga menyesatkan, katanya seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Tidak ada di dalam Islam itu intoleran, semuanya sangat toleran. Coba lihat dalam peristiwa. Sampean terlalu melihat Islam secara ideal. Kita tidak boleh menafikan perbedaan tafsir. Loh, Anda pikir kelompok-kelompok radikal ini hanya hidup di Indonesia? Ya, yang mana sih yang disebut kelompok radikal itu yang mana sih? Kelompok radikal itu adalah kelompok yang kemudian, kalau saya merujuk radikalisme di dalam mana, Islam. coba sebut orangnya mana? Sebutlah siapa orangnya. Loh, kita tidak bisa. Contoh begini, ketika ada kelompok yang ingin menegakkan. Tidak bisa menyebut nama orangnya. Masih menurut juru bicara Kompolnas,
Narasi Fadlizon yang menyarankan sebaiknya Densus 88 dibubarkan tadi berbahaya, sebab bisa membuat para teroris semakin yakin dengan narasi yang dibangunnya selama ini. Prihatin, jika benar ada anggota dewan yang digaji dan mendapat fasilitas dari uang rakyat, tapi justru menyusahkan rakyat, bahkan dapat membuat rakyat Indonesia dalam keadaan berbahaya dan terancam jiwanya. Mengapa Pungki Indarti mengatakan narasi Fadlizon mirip teroris? Masih sebatas pendapat atau opininya alias opini dibalas dengan opini. Dan itu sah saja, sebab Indonesia negara bebas dan demokrasi. Dan siapapun bebas memiliki pendapat atau opini yang berbeda. Setiap warga negara Indonesia juga, bukan hanya juru bicara Kompolnas Pungki Indarti dan Fadlizon, boleh beropini dan UUD 45 pun menjamin kebebasan berbicara bagi setiap warga negara Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali lagi, narasi seperti itu berbau Islamofobia kata Fadlizon dan dibalas narasi Fadlizon mirip teroris oleh Pungki Indarti masih sebatas pendapat atau opini mereka. Pendapat siapa yang benar, terserah rakyat yang menilainya, dari rekam jejak masing-masing orang yang beropini tersebut, kelak akan menuai hasilnya, dibuli rakyat dan dijauhi atau diikuti.